bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah pendaknya dan lagi pasti pendaksar ibadah dan itu lagi gitu ya. Namun demikian insya Allah semua kita di sini hadir adalah dalam upaya untuk meningkatkan amaliyah ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua pahala yang Allah limpahkan pada hari ini diberikan sama, baik kepada yang hadir maupun kepada yang berbicara maupun siapapun yang telah mendukung pelaksanaan acara ini. Mudah-mudahan diberikan pahala yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan kita semua nanti dikumpulkan di surga masing-masing. Walaupun di surga masing-masing ya tentunya, karena surga itu ada berapa ya Bu? Surga itu ada 8. Jadi ibu misalnya ibu Santi di surga Firdaus, ibu Sumaryati di surga Aden ya. Nanti kita akan saling mencari dan kita akan saling bersaksi. Oh iya, kenapa kita ibu-ibu itu hadir dimasukkan Allah ke surga? Karena kita saling bersaksi bahwa kita semua ibu-ibu yang hadir di sini adalah ibu-ibu yang terbaik, ibu-ibu yang solihah gitu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, ya terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat bisa kita melangkahkan kaki ini ke tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Baitur Rahmah. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat ketika kita wasari'u, ya bersegera kepada jalan kebaikan. Masya Allah, tidak semua orang diberikan hidayah yang sama ya Bu. Tidak semua orang diberikan giroh yang sama untuk bersegera ke dalam kebaikan. Walaupun orang itu paham dan tahu bahwa kebaikan itu adalah merupakan bagian daripada perintah Allah dan pahalanya adalah apa Bu? Jannatin tajri min tahtihal anhar, begitu ya. Begitu. Jadi urang teh bersyukur teh bukan hanya karena kita diberikan nikmat harta benda Bu. Bersyukur langkah kaki kita bisa melangkah ke dalam kebaikan ini dengan mengabaikan segala sesuatu yang membuat kita rigat gitu ya. Membuat kita kadang-kadang menjadi sebuah alasan untuk hadir di tempat kebaikan itu. Kadang-kadang hal sepele misalnya sesehen mama itu dan dia, yang semuanya itu adalah sesuatu yang hal yang sepele yang bisa diabaikan, yang bisa dinantikan. Maka saat kita sudah bisa berperang melawan hawa nafsu yang akan mengalahkan kita melangkah kepada kebaikan, itulah sesungguhnya manusia yang sudah mendapat kemenangan. Gitu ya. Jadi jangan perang itu kan bukan hanya dengan perang fisik gitu ya. Perang yang terbesar saat ini, apalagi di bulan Ramadan ini, adalah perang melawan hawa nafsu. Gitu ya Bu. Perang sarung jani, sarung perang melawan hawa nafsu masih sulit mana Bu? Nah, dua-duanya masih sulit ya. Kita mau perang dengan sesama manusia gitu ya. Insyaallah. Dan memang tadi ya betul, melawan hawa nafsu itu adalah sesuatu hal yang sangat berat gitu. Saur Nabi orang yang kuat itu bukan kuat fisik ya Bu, bukan yang kuat segala harta dan lain sebagainya, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu, begitu ya. Nah, salawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, para pengikut yang taat anut pada ajarannya, penerus risalah, hingga risalah ini sampai kepada kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir pun dicatat diangkat umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibu-ibu nanti akan mengantri dia di saf terdepan, mendapatkan keutamaan, mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Haji Dodit, alhamdulillah sudah berapa kali ya Pak? Bisa 4 kali insya Allah. Beliau ini adalah
Indonesia. Beliau ini penyemangat kita ya Bu. Beliau dalam keadaan istilah-istilah diuji ya oleh Allah yang tadi, tapi girah untuk berjihad di jalan Allah ya, fisabilillah di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu kita melaksanakan kewajiban perintah Allah itu pun termasuk berjihad. Mudah-mudahan pada tahun depan pun kita bisa bersama-sama lagi ya di Masjid Baitur Rahmah ini, dan pada waktu dia bakal jantung saksi buat kita semua ya, walaupun kan mungkin nanti di surga yang berbeda ya dengan Pak Dodi, tapi insya Allah kita semua akan bersaksi. Alhamdulillah ibu-ibu bersyukur kepada Allah bahwasanya kami ya atas nama Muslimah Baitur Rahmah juga dalam kesempatan ini terus beribu-ribu ucapan terima kasih buat ibu yang senantiasa menjadi pendukung terbaik buat kegiatan kita. Dengan hadirnya ibu ini sudah menjadi dukungan yang luar biasa bagi penyelenggaraan acara ini. Kita sempat pesimis ya Ibu Dadan saat apakah nanti ibu-ibu akan akan hadir, tetapi biarlah walau bagaimanapun supaya dakwah kita tidak padam ya Bu. Dakwah kita tidak padam, nanti kalau misalnya lama-lama kita terbiasa di rumah, terbiasa meninggalkan hal-hal yang sudah kita bina, lebih jauh kebaikan ini, dakwah ini yang sudah kita bina, lalu kita tinggalkan. Masya Allah, sedih rasanya ya, hampa rasanya hati ini gitu. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ibu-ibu juga bisa hadir, kami pun bisa memfasilitasi, kemudian situasi juga bisa mendukung ya, dan selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Bukan hanya kita yang terdampak, tetapi anak-anak kita juga ya, pendidikan mereka sudah terabaikan lama gitu. Sosialisasi mereka dengan teman-teman sudah demikian terabaikan dengan lama ya. Demikian juga ibu-ibu ya Bu. Ibu-ibu juga kita sudah terisolir gitu ya. Ada di rumah itu bukan sesuatu hal yang nikmat gitu ya. Jauh dengan kerabat, kemudian juga kita jarang bersosialisasi dengan teman-teman. Ini merupakan sebuah kesunyian gitu ya, kesunyian hati. Makanya dalam nasihat agama disampaikan bahwa orang yang tanpa ukhuwah itu akan sengsara gitu ya. Tanpa ukhuwah, tanpa silaturahmi, dia akan hampa hidupnya, akan kosong, tidak ada tempat curhat, tidak bisa berinteraksi sosial dengan orang lain gitu ya. Nah ibu-ibu, kali ini tema kita adalah dakwah dan kemanusiaan. Baik, mudah-mudahan ayat dulu ya satu lagi ya. Nanti biar kita interaktif jangan pada dulu gitu. Jadi kita interaktif dari awal ya Bu. Ya, dakwah merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam ya Bu. Betul ya? Betul ya. Karena berkembang tidaknya ajaran Islam, agama Islam itu dalam kehidupan masyarakat merupakan aktivitas dari berhasil atau tidaknya dakwah yang dilaksanakan sebagai ajaran yang menuntut penyampaian dan penyebaran gitu ya. Jadi dakwah itu adalah merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Dakwah itu adalah menyeru ya Bu, menyampaikan, mengajak gitu. Dakwah itu adalah menyeru, menyampaikan dan mengajak. Kegiatan dakwah ini sudah ada ya, sudah Allah perintahkan sejak adanya tugas dan fungsi yang harus diemban oleh manusia di kehidupan dunia ini. Lerasnya dari mana rujukannya Ibu? Nah, dari zaman ke zaman dakwah ini nggak pernah surut ya Bu. Tidak tidak padam, karena dakwah itu adalah memang mengajak, menginstruksi, menginformasikan, menyampaikan, terupdate gitu, mengupdate apa-apa yang ada dalam kehidupan ini, kemudian kita mengajak untuk mengolah, mengambil intisari saripati daripada kehidupan atau kejadian yang tengah terjadi saat ini ya. Dan dakwah itu adalah mengajak gitunya. Misalnya nenek ngajak rencangan anak ayo urawas, itu pun dakwah ya. Teman-teman mengajak untuk hadir di masjid ini, itu pun dakwah gitu ya. Jadi dakwah itu tidak melulu harus menjadi seorang
pembicara di depan gitu ya. Dakwah kita mengajak kebaikan, menyampaikan kebaikan, mengumpulkan infak di jalur untuk nanti perolehannya diberikan kepada orang yang sakit, itu pun dakwah ya. Jantan dakwah itu Allah perintahkan semenjak kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini. Semenjak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini, yaitu diberi tugas sebagai namu khalifah fil ardi, sebagai wakil, sebagai pemimpin di muka bumi ini ya. Jangan ibu-ibu juga bukan pemimpin itu bukan hanya misalnya pemimpin ketua RW, ketua DKM, ketua RT atau ketua muslimat. Semua kita di sini oleh Allah ditugaskan sebagai pemimpin ya. Jadi kulukum ro'in, semua kita ini adalah pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri ya Bu. Jangan memimpin orang lain ya. Kadang-kadang kita kalau memimpin dirinya lagi susahnya pada untuk tadi itu mengalahkan ego kita gitu ya Bu, mengalahkan rasa ego kita, mengalahkan keinginan kita yang begitu besar itu, masya Allah sulit gitu ya. Untuk istiqomah di jalan Allah juga rasanya banyak tantangan dan godaan ya. Bukan berarti kita tidak tahu kebaikan itu ya Bu ya. Bukan berarti kita tidak tahu, paham, karena orang-orang yang senantiasa bergelut ya, bergabung dengan majelis taklim atau menghadiri kajian-kajian dan lain sebagainya, saya yakin pasti tahu kebaikan itu. Namun dalam hal ini aplikasinya, mengaplikasikan kebaikan itulah yang kadang menjadi tantangan buat kita, gitu ya Bu ya. Dan mengalahkan diri sendiri, inilah yang harus kita utamakan ya. Nah ibu-ibu silakan, Bu Dadan ada ini nggak, ada mic nggak? Nah Mas Ibu Dadan tolong dibaca ini ya, dakwah artinya Katingal silakan Bu ya, silakan. Dakwah artinya ialah menyeru atau mengajak kepada kebaikan yang di dalamnya ada unsur amar ma'ruf nahi munkar. Ya, stop dulu ya, bias. Betul Kak Bu, jadi dakwah itu melulu adalah mengajak kebaikan ya. Dan dalam dakwah itu ada dua unsur ya Bu. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar. Apa itu amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu adalah mengajak kebaikan ya, menyeru hayu urang ngalawas hayu urang, kamaceun hayu urang limpah sedekah hayu urang ngalajan rerencangan itu hayu urang. Itu adalah dakwah mengajak kebaikan. Kalau amar ma'ruf, kalau nahi munkar adalah mencegah pada keburukan. Sulit mana ya Bu? Sama Ibu susah mana amar ma'ruf atau nahi munkar? Nahi munkar. Betul? Harus nahi munkar atau amar ma'ruf, atau dua-duanya sulit? Dua-duanya sulit. Dua-duanya sulit. Dua-duanya sulit ya. Betul, dua-duanya sulit dan mempunyai tingkat tingkat nilai yang hampir sama ya. Contoh kamu mengajak kebaikan, coba kita cek ya Bu. Kalau menurut kita ini gampang mengajak kebaikan, gampang. Ibu, contoh mengajak kebaikan apa? Ngajak ke majelis taklim ya. Tadi kalau misalnya gampang mengajak kebaikan daripada mencegah kemunkaran. Kadang-kadang misalnya ada orang yang berbuat tidak baik ya, berbuat munkar, urang teh kararago pameng ya, teuing letak mau memberitahu terawas ya teman kemun ieu dicariosan pipanjangan gitu. Mungkin teh bisi jantan pipa saya begitu ya pertimbangannya ya. Tetapi coba kita lihat saat mengajak kepada kebaikan. Di jalur ada majelis taklim masing-masing kan ya Bu. Nah, saya mau tanya kepada Ibu Ketua Majelis Taklimnya, ngacut yang menjadi Ketua Majelis Taklimnya di sini cu. Nah, Ibu Santi ya, saya tanya dulu sama Ibu Santi karena yang terdepan. Ibu, kinten-kinten jalur Ibu ada berapa? Jalur. Ibunya ibu nah, kinten-kinten ada kinten-kinten ibunya. Ada 32 orang. Yang aktif di majelis
30 yang hadir 20 berarti 80% ya. Nah, Masya Allah luar biasa ya. Jadi artinya walaupun kita mengajak kebaikan belum tentu semua juga ikut tarik sama ya, sama tingkat kesulitan daripada mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan gitu ya. Nah, baiklah. Selanjutnya, maka dibaca oleh Jahat Mbak Dewi, ya Ibu Jas, Bu Yas lagi, sok, maka silakan. Yang tengah dulu, Bu Yas aja, Bu Yas. Ya, maka Ibu Yas. Di yang di bawahnya, Bu. Ya. Sering ada pandangan atau keyakinan yang ada saat ini bahwa dakwah sering diartikan di tengah-tengah masyarakat hanya berupa ceramah agama, yakni ulama menyampaikan pesan di hadapan halayak. Nah, ya. Betul Bu. Contoh menurut Ibu bagaimana dakwah itu? Selama ini menurut pandangan Ibu ya, bahwa mungkin pandangan masyarakat kebanyakannya bahwa dakwah itu adalah hanya melulu ceramahnya dibayar terus ya. Ceramah bagaimana daerah dakwah yang menyampaikannya siapa? Ustaz atau ulama gitu ya, berpandangan seperti itu. Padahal silakan selanjutnya. Padahal dakwah Islam memiliki wilayah yang luas dalam semua aspek kehidupan. Ia memiliki ragam bentuk, metode, media, pesan pelaku, dan mitra dakwah. Dan apapun yang ada kaitannya dengan Islam, kita pastikan ada unsur dakwahnya. Ya. Ya. Ya, betul ya Ibu-ibu, bahwa dakwah itu tidak melulu milik seorang ustaz, seorang ulama, ataupun misalnya seorang yang khususon pembicara gitu ya. Dakwah itu adalah milik kita semua gitu ya Bu. Mama Nok di bumi kami mengajak kebaikan kepada anak-anak itu pun juga dakwah. Ibu-ibu memberikan masukan kebaikan kepada anak-anak atau keluarga itu pun juga dakwah gitu ya Bu. Karena Islam ini luasnya Bu. Ya tadi kenapa saya sadarkan itu ada dakwah dan kemanusiaannya. Karena dakwah itu berhubungan atau interaksi sosialnya adalah dengan manusia. Walaupun itu adalah dakwah itu adalah merupakan kewajiban dan itu langsung perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dijadikan seorang rasul, diangkat seorang rasul, disitulah dakwah Islam mulai berkembang. Walaupun dakwah itu sebenarnya sudah diamanatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi untuk orang Islam, untuk Islam, agama Islam gitu ya, agama Nabi Adam pun agamanya adalah agama Islam, menyembah Allah gitu ya. Nah, pasca kelahiran Nabi Muhammad SAW kemudian diangkat menjadi Rasul, maka di situ ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang agama Islam. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah itu adalah agama Islam, gitu ya, ibu-ibu. Jadi, nah, ibu-ibu, jadi wilayahnya memiliki luas, gitu ya, memiliki luas karena terkait dengan objeknya adalah kita sebagai manusia. Ya, jatuh dakwah dakwah itu ada macam-macam ya Bu. Ibu-ibu ada di madrasah Sakuping, kami alhamdulillah. Bibi iya nanti akan dibuka jendela yang di atasnya bukan. Jadi Bu, dakwah itu bisa dilakukan, ada yang namanya dakwah bil qaul. Ya, bil qaul ini ya ucapan gitu. Jadi ucapan pun tidak melulu harus kita ada di hadapan ibu-ibu gitu ya, menyampaikan itu baru disebut dakwah. Ibu tadi mengucapkan, mengajak teman-teman ke arah kebaikan itu pun sudah dakwah ya. Jadi dakwah itu adalah ucapan bil qaul, bil lisan, dengan kata-kata, dengan lidah kita, dengan ucapan kita gitu ya. Dan ini tantangan yang paling berat tentunya. Karena dakwah bil lisan itu jangan sampai kabur maktan indallahi antaqulu malak ibu tahu ya
surprise ya, masih ada nanti 4 lagi. Numawi nanti diperhatikan, jangan-jangan nanti ada pertanyaan yang tidak terduga dari panitia, gitu ya Bu. Nah, jadi yang lagi tadi kan dakwah bil qaul atau bilisan dengan ucapan ya. Harus bagaimana ucapan itu Bu? Dakwah yang akan nyampe itu yang bagaimana? Nuhahau ibu ngaji putra disikan baik itu kan neraka. Nah, nenek kira-kira kalau saya ajak nek ngawas satu nenek ayo ke neraka intan-intan nenek resep deh. Tidak suka ya, tidak suka. Nih kayak saya misalnya apa namanya kedah 3 abdi mana tidak akan diterima ya dakwah seperti itu. Jangan tadi sudah saya bacakan di awal ayatnya. Ayat apa tuh? Kami ayat apa cantik madu ya? Silakan. Apalagi sekarang bulan Ramadan ya, kedah stamina kuat. Yang tadi saya bacakan ada yang bisa menyampaikan ibu-ibu ayat biasa? Silakan sedikit aja nggak apa-apa. Maka ayat apa ya? Surat Nauna tapi dengan ya handphone ya. Saya kasih tahu suratnya Bu. Saya kasih tahu adalah surat Masya Allah, surat yang berkaitan dengan yang ada di hadapan kita ini. Surat An-Nahl ya Ibu. Surat An-Nahl ayat 125. Awalnya apa? Awalnya namun tadi kita tahu dan serulah. Dan serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya sudah, lewat saja canak dari kami insya Allah ya, kalau tidak ada yang menjawab. Jadi Masya Allah ya, Allah itu sudah memberikan tuturan atau gambaran bagaimana seorang pendakwah ya Bu. Atau misalnya bukan pendakwah saja, ketika ibu akan berdakwah dengan bilisan ya, bilisan dengan lisan, maka Allah sudah memberikan gambaran, sudah memberikan clue ya, petunjuk bagaimana ibu harus bersikap supaya dakwah ini bisa nyampai kepada orang yang kita dakwahi. Pertama adalah seru ke jalan Tuhanmu dengan ud'u ila sabili rabbika ya, ud'u seru ila kepada sabili rabbika kepada jalan sabil ke jalannya Bu, sabili rabbika Tuhanmu. Nah, bil hikmah dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau itu apa Bu? Mau itu pengajaran dengan pengajaran yang baik gitu ya. Jadi seru teman-teman kita dengan hikmah. Ya Allah Ibu hayu urang ka ngaos abdi teh itu teh Masya Allah meni asa kadur gitu. Misalnya asa kawargi mun teu aya ibu enggak seru enggak ada lu gitu ya. Teu ibu teh enggak rame enggak ada lu saur sektor lah aya nama. Mun teu aya ibu teh teu rame gitu. Nah, abdi teh alim. Saya ini enggak mau hanya berteman dengan ibu teh di dunia wungkul gitu ya Bu, tapi saya ingin bersama-sama ibu teh nanti itu di surga. Gitu kan begitu ya. Aduh, siapa yang tidak akan tersenyum ya Bu Santi kalau saya ajak seperti itu akan tersenyum enggak? Atuh kumaha carana kalau Bu Santi teh? Bu Nani kumaha carana? Ayo urang nama segera. Abi gedan terang tetiasa ilmu nanti acanana urang ngadangu kudu cali gitulah. Cali gue karena ada sebuah kisah ya Bu, yang orang tiba-tiba masuk surga di sana kunaon dia belajar tidak gitunya. Tiasa henteu tapi setiap hari sok ngadeprok di luar masjid ngadangukeun orang yang memberikan kebaikan, fatwa kebaikan masuk surga. Masya Allah. Tadi dalam hati hayang terang karena boleh jadi kalau kita beribadah di ghairi ilmi marhudah akan tertolak itunya. Ya abdi mah di bumi ada haus gitu ya. Nah, saya sampaikan ya kepada ibu-ibu, kalau misalnya kita berpedoman atau nanti punya pendapat, maka boleh-boleh aja. Kan dalam agama Islam juga la ikraha fiddin ya kita. Makanya di sini ada ayat yang perintah mengajak dakwah itu harus bil mau'izah hasanah, bil mau'izah dengan qaulan layyinan, suara yang baik, qaulan sadidan
misalnya ibu ente sasarangan di surga sareng api, aduh sedih teuing gitu. Di dunia aja saya kalau kehilangan ibu di satu tempat, di satu kumpulan kayak ibu, asa nanti asa ayam kirang, ibarat garam tanpa sayur. Ya, tanpa garam gitu ya. Kan gitu, kan terlalu. Ayo aku ngiring, tapi abi mah biasa. Enggak apa-apa. Dan menuntut ilmu itu tujuannya sangat kalau pinter, bukan hanya untuk tahu dan paham. Terbiasa kita ngaji Quran ketika kumpul mojok alif lam mim kadang-kadang alamat menjadi namanya di bahasa alamat. Alif lam mim atau nabi misalnya dina Ar-Rahman ya. Walajan eta ada fisyan. Sok aya keneh gitu nya. Aya di sini aya fisyan. Saya pisan gitu ya. Ada fisyan gitu kan? Apa sih bacanya? Nah, fisyan. Walaupun sudah diberitahu amr wa ayatannya pisan gitu ya. Segala sesuatu oke kedah ilmu itu tidak akan langsung datang kepada kita. Abdi ada sekarang mah seueur eta teh YouTube-nya seueur lah ilmu mah hoyo ilmu naon wae na YouTube aya terus aya ada. Hadis mau apa aja ada. Tetapi itu YouTube itu pun terjadi di Google gitu. Di situ kan banyak Bu dijadikan kesempatan oleh orang-orang yang boleh jadi menyesatkan akidah kitanya Bu contoh misalnya ada hadis. Nah, kemarin ramai-ramai dengan hadis tuh hadis mau Rajab ya. Sabar barang siapa yang selalu hari ini sampai hari ini. Nah, ayah nanti hadis itu di apa namanya di Facebook di WA nya. Barang siapa yang selalu 1 hari sampai 10 hari misalnya bakal mendapat ini itu diampuni dosanya selama seberapa tahun? 90 tahun, 100 tahun itu kita punya tuh gitu umur 100 tahun. Nah, gitu ya. Jadi kalau dicerna itu oleh orang yang tidak mengkaji, dia tidak belajar Quran. Nah, naonan ka majelis taklim, nah naonan kada acong-acongan tahajud, nah naonan urang kada saum sunah itu dan ini. Iya di dia atau sini aja ambil yang begini. Kalau memang ini hadisnya sahih ya, atau tidak akan ada perintah buat apa ya perintah sholatnya, buat ada perintah harus ibadah sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, atau upami kita bersandar kepada hadis yang seperti itu nah gitu ya, contoh gitu ya. Jadi saat kita belajar, kita udah bisa mengkantor gitu ya, mengkantor, menjaga diri, memproteksi diri dari hal-hal atau informasi yang tidak sesuai dengan ajaran atau akidah agama Islam gitu ya. Nah, itu yang pertama apa namanya? Dakwah bil lisan gitu ya. Diseru teman-teman kita, saudara kita ajak kepada bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Karena apa? Dan jangan juga kita menjadi ibu etama karena mau pastilah masuk ke neraka dari kita. Karena tadi juga bahwa yang tahu ya, bahwa Tuhanlah yang mengetahui siapa yang sesat di jalannya. Ya, kemudian dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tidak sedikit ibu-ibu yang tadinya orang yang sudah ada di jalan Allah ya tersesat, tergelincir, dan tidak sedikit teman-teman kita yang tadinya jauh dari Allah, kemudian Allah berikan hidayah, maka dia hijrah di jalan Allah. Saya mana? Anu tadina saya lalu menjadi awal, atau nanti tadina awal lantas menjadi baik. Bagus yang mana ibu? Bagus yang kedua ya. Bagus yang kedua tadinya awal, tetapi menjadi baik, daripada tadinya saya lalu menjadi awal. Yang bagus adalah yang tadinya baik menjadi lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dakwah yang kedua. Bil tadi bisa bil qaul, sekarang bil hal. Ya, bil hal itu adalah dakwah dengan contoh ya. Dengan contoh, dengan perbuatan, dengan perilaku. Jadi gini Bu, orang melihat kita aja gini, contoh gini ya Bu. Misalnya ibu di rumah gitu ya, ibu suka kalau ada anak-anak kita lagi duduk di bawah, tentunya di sini gitu. Kalau ada anak-anak duduk di bawah, kemudian kita melewat
ibu osok punten murah kali atau nanti ada bulan ya daerah langsung gitu ya. Nah itu pun kalau misalnya kita lewat di depan anak-anak kemudian kita permisi ya teteh adik mama mau lewat kan gitu, ini pun sudah merupakan dakwah gitu ya. Jadi si anak tersebut tanpa harus adik kakak harus sopan ya, kedah sopan lamun kadu sasama amun kasalurun kedakieu sudah tidak usah begitu lagi ya. Terus kedah beri orang nanti akan mencontoh anak kita nanti akan mencontoh. Ibu di Ramadan ini ngaos ibu nih tadarus gitu ya. Ibu sudah tidak usah lagi mengatakan kabar udah ayo dedek kata tadarus ayo ngaos sudah tidak usah begitu lagi. Karena ini adalah merupakan contoh teladan. Anak-anak itu otomatis akan mengikuti ibunya walaupun harita dari payunan urang gitu ya. Itu dakwah ilham. Ibu ngajak sedekah infak jariah gitu ya. Tapi ibu misalnya entah sedekah infak jariah. Abang-abang ketua majelis taklim cenah ngajak sedekah infak jariah al-anjunan gitu ya. Jangan sampai dakwah ilham ini habramatan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Allah itu akan melaknat kepada orang yang dia mengatakan, dia mengajak itu ajak ayo karena kasihan, tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan ini. Dilaknat oleh Allah. Nauzubillah. Ya, itu. Yang ketiga. Baik, yang ketiga adalah dakwah bil kholat. Kholat itu kalau saya salah balonnya dakwah bil kholat masih terus kita balon. Dakwah bil kholat itu adalah dengan tulisan. Sekarang gampang ya Bu. Ibu kalau mau dakwah dengan tulisan gampang. Sekarang di mana? Di Facebook, di handphone. Ibu nanti menulis di sini keutamaan Ramadan misalnya, atau ibu menyampaikan materi ceramah misalnya. Lalu orang ada yang membaca. Kemudian orang itu melakukan atau nanti beriktibar yang mengikuti terhadap apa yang kita tulis gitu. Namun hati-hati ya Bu, kalau misalnya ibu mau berdakwah dengan media sosial di Facebook gitu ya, itu harus merujuk ke untuk asal copas gitu ya, copy paste gitu ya. Atau misalnya itu nyerah tetapi itu tidak mencantumkan dari mana sumbernya gitu ya. Nanti itu juga barangkali dibaca oleh orang yang awam gitu ya Bu. Lalu diikuti, dia beriktibar pada tulisan kita. Lalu misalnya kalau umpamanya seratan anak etaya ada rujukan Al-Quran, hadis, atau misalnya ini pendapat para ulama, itu insya Allah akan menjadi jariah kebaikan gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu informasi yang salah, itu pun akan menjadi jariah dosa kepada kita ya. Nah, contoh misalnya Afwan, saya pernah baca di media sosial. Jadi ada ibu-ibu ya, ada ibu-ibu itu aktivis majelis taklim, berkegiatan di bidang sosial dan juga di bidang akidah dakwah gitu ya. Dan walaupun memang bukan seorang pembicara, tetapi dia aktivis majelis taklim. Suatu hari beliau mungkin memposting foto diri beliau sampai kurang di luar orang luar ya. Saya pun kenalnya hanya di media sosial. Kemudian beliau difoto karena memang hobinya berfoto gitu ya. Lalu beliau pakai pakaian, kemudian pakaiannya itu yang outer ya. Outer itu kan biasa terbuka di depan, kemudian di dalamnya pakai celana yang pagarloh anu sorpa atau tadi ya kemarinnya ini model legging gitu ya. Model legging, ternyata legging itu kan itu adalah pakaian dalam tentara Amerika, wanita Amerika dia diamankan di dalam gitu. Nah ini mungkin dia dipakai di luar gitu. Ya tempat itu kemarin mengemukakan tentang legging itu kalau diulang-ulangnya
itu, tetapi itu adalah sama dengan kata Allah yang nanti akan masuk neraka itu adalah orang yang berpakaian tetapi tidak seperti berpakaian. Dengan ditampilkannya foto itu otomatis yang kalau teman-temannya kebanyakan kan bilang, aduh cantik gitu ya, cantik, masya Allah cantik, ukti cantik gitu. Tetapi kalau teman-teman yang mungkin satu pemahaman ya, tetapi kalau di pas yang bacanya ikhwan gitu ya, apalagi mungkin yang bukan ikhwan dewasa dia komennya tidak akan itu akan menjurus. Kok pakaiannya terbuka ya, kok seksi ya, nanti dijawabnya itu mah cara pandang yang salah, cara pandang yang berbeda. Kalau misalnya antum mengatakan atau menilainya bukan dari sisi itu, maka ini saya katakan tidak seksi, kan begitu ya? Itu alasan-alasan yang berikut. Naudzubillah, kalau misalnya ada orang yang terjerumus tergoda dari tampilan apa yang kita tampilkan itu akan menjadi dosa jariah. Ya, itu akan menjadi dosa jariah. Dosa urang wae namun dosa nyalira wae nauzubillah mana nauzubillah maksiat. Apalagi kita harus menanggung dosa jariah. Itu ya. Ini saya sampaikan kepada ibu sedikit mengenai media sosial. Jadi bermedia sosial ya dengan yang baik itu kalau misalnya ini bisa dijadikan lahan dakwah oleh kita ya. Bisa membuat tulisan-tulisan kita yang mengajak giroh kebaikan, bisa mengajak untuk kita menjadi orang yang sosial kan gitu. Kalau misalnya disandarkan kepada tadi. Jadi dakwah itu sandarannya adalah dua bu. Yang pertama adalah sandarannya Al-Quran dan hadis ya. Kalau dakwah kita umat Islam Quran dan hadis. Yang kedua sandarannya adalah akal. Jadi yang masuk akal kira-kira ya, yang masuk akal dan tidak bertentangan tadi dengan Al-Quran dan hadis. Karena kenapa harus disertakan dengan akliyah itu akal kita? Karena dakwah sosial kita objeknya adalah manusia, ya. Baik, yang selanjutnya adalah dakwah bil mal. Dakwah bil mal teh mal ya, harta. Dakwah dengan harta yaitu tadi saur Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang-orang yang takwa itu ada di Quran yang pertama surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 ya. Yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ketiga ada di dalam surat Al-Imran ayat 133 dan 136 ya. Itu di antaranya. Nah, yang semua ciri-ciri takwa itu sama Bu. Kriterianya sama di surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, kemudian di surah Nabi Jidai kata ya ini rumah baru aja. Apa dicatat? Tinggal lihat dan catatan Anda. Surah Al-Baqarah ayat 1 ya. Baiklah, iklan dulu ya Bu. Iklan dulu. Saya akan memberikan madu ini kepada sebuah sehat gitu ya Bu, karena madu ini dalam surat An-Nahl aja saur Allah ya, ini saur Allah tadi saur ibadah bahwa kalau misalnya kita sakit jiwa raga yang obat yang pertama adalah satu azam kimia itu dan ini Allah akan memberikan panduan maklumat adalah dengan minum madu. Di serat naon? Ya. Kualitas yang dobles dan mengajarnya kemudian kenapa ya harus madu ya? Baik kita ini dulu ya. Kita ambil hikmah gitu dari diciptakannya madu oleh Allah. Madu siapa yang membuat? Allah. Wasilahnya siapa? Lebah. Odeng ya. Odeng seorang lembur akan api lebah. Di mana itu lebah tinggalnya? Lebah itu di gunung-gunungnya, tinggalnya itu di tempat-tempat yang baik. Lalu lebah itu makan apa? Makan saripati bunga ya, saripati bunga tina bunga itu sangat baik dan nanti ada macam-macam madu ya, ternyata jenis madu ada madu ini
dan itu dihasilkan dari dia bagaimana lebah itu memilih bunga yang dia hisap. Semua yang dia hisap itu adalah baik gitu ya, kualitas yang terbaik dari bunga, dari saripati bunga yang terbaik. Lalu dia keluarkan bunga yang baik-baik gitu ya. Jadi di dalam Quran tentunya ada perumpamaan-perumpamaan yang mengatasnamakan binatang ya, hanya itu. Bahkan Allah di situ menyebutkan ada seperti yang diumpamakan itu adalah al-an'am bal adol ya, seperti binatang yang lebih hina dari binatang. Kemudian ada perumpamaan mengambil perumpamaan dari nyamuk ya, dan dari lebah itu ya. Lebah itu adalah sesuatu binatang yang baik, cantik ya lebah itu. Lebah makan sayapnya Bu ya, bentuknya itu cantik gitu lebah. Kemudian dia menghisap kebaikan, lalu dia keluarkan kebaikan dan menularkan kebaikan kepada seluruh alam. Itu ya, bukan hanya orang muslim yang sudah benar-benar paham, bahkan non muslim pun tentang madu ini selalu menjadi keutamaan. Gitu ya. Nah ibu ini akan saya berikan kepada ibu ya, iklan dulu iklan. Jadi tadi kan kita saat berdakwah itu dakwah yang terakhir dakwah dengan apa tadi itu? Firman, dengan kebaikan, dengan kebaikan. Dan kebaikan itu, nah ada rujukannya orang takwa itu pasti baik dan orang baik pasti takwa. Insya Allah ya, orang baik itu pasti orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang takwa sudah saya sebutkan tadi. Satu di antaranya adalah surah, gampang ya, surah Al-Baqarah ayat 177. Silakan dibaca sedikit saja. Acung heula dadan, acung dadan heula itu panitia terus di barang dadan acung. Panitia dulu acung. Panitia beserta dari sana, dari madrasah juga harus ada ya Bu, ada dari madrasah. Silakan Bu yang akan Silakan ditalar ya dari Ibu saja. Silakan Bu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ditalar ya. Kalau nggak ditalar semua bisa. Walaupun sedikit, saya tahu ya. Yang di atas barangkali Bu. Di atas ada yang tahu. Ya, ini ya di Pasiano. Flu. Rumah yang di keluar wae. Ya, jadi Bu, ya Bu deh. Nah, benar ya takut ini ya sudah. Ya Bu, saya kasih dulu. Mau? Ayo enggak? Tapi tidak baca ini ya. Laisal birra nah, jadi silakan. Kira-kira buat ketua majelis taklim ya. Sok mangga. Ibu aja ibu kita ngacung. Makanya tahan kalau ngacung Bu Didi yang Ibu aja tadi. Oke. Oh iya. Kayu Tadi Ibu aja oh teteh juga. Ibu Mangga ngacung ya Sultan mangga. Oh Ibu aja Ibu aja tadi. Ada sesi kedua ada. Sakedik sakedik satu koma ada satu kalimat gitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Ya. Walakinna Walakinna man amana billahi. Cakap ya Bapak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriqi wal maghrib. Nah, gitu ya. Artinya kata Allah kebaikan itu bukan hanya sekedar menghadapkan wajah kita kepada masyriq dan maghrib, tetapi di situ ada ciri-cirinya itu yang beriman kepada Allah, yang menafkahkan harta di jalan Allah, menyayangi fakir miskinnya, itu di antaranya ciri-ciri
Jadi orang yang bertakwa gitu ya. Maka Door prize-nya Bu dipasifin langsung. iya, Oh. dari baik dulu Imamullah ya. Ada yang bisa ini ya, ada yang bisa berdadan mungkin bisa melemaskan otot-otot ibu dulu sebelum kita lanjut kepada bab berikutnya. Ibu ya, Ibu Amelia teh Ande biasanya. Silakan atau Bu Agus. Anggap saja kita di sini sedang sekolah ya Bu. Untuk istirahat karena Bu Guru, peregangan, ayo. ice breaking namanya ya. Sok mangga Bu Agus dengan tentu saja tidak melebihi tatanan kita sebagai muslimah dan tempat ini adalah masjid. Ya, kita bersedekah dulu sama teman-temannya Bu. Ya, Bu hayang sedekah dah. Kamari sama Ustaz Maulana kemana? Laula aqartani ila ajalin. Silakan. Kak Eva atau Bakti? Mengebuk. Ya, 5 menit ya. Bagus. Baik Bu, mungkin saya pojok aja ya Bu. Punten, ibu-ibu, punten mungkin untuk peregangan aja biar kita tidak ngantuk dan lebih konsentrasi ya Bu ya. Mangga, tolong diangkat tangannya Bu, digerak-gerakin, buka tutup ya telapak tangannya. Kemudian ke depan, tangan kiri tepuk-tepuk tangan kanan, ya. Tepuk biar peredaran darahnya lebih lancar. Baik, kemudian bergantian tangan kiri diaju ke depan sampai ke pundak, turun lagi, ya, ke atas lagi. Bu, 1, 2, 3, cukup. Mudah-mudahan lebih lancar ya. Enggak, ini enggak sodako sama terbang. Jadi pikir. Boleh ya, boleh ya Bu ya. Makanya saya batasi Bu Nardi. Ya, terima kasih. Semoga lebih lancar lagi aliran darahnya. Baik ya. Atur nuhun Ibu Agus ya. Jantan ibu-ibu ya. Baiklah, tadi kita sudah mengenal dakwah itu ya. Ada berapa macam? Ayat, ayat, tunggu 4, tunggu 5, genap, jadi genap. Tapi genap milariannya dua ya. Karena kan dakwah itu metodenya banyak Bu ya. Dakwah yang pertama adalah bilisan ya. Bilisan. Kemudian yang kedua bilisan. Ilham. Bilisan kedua kahiji bilisan kedua bilisan. Bilisan. Dengan ilham, dengan contoh kita ya, dengan tauladan kita. Itu tadi artinya dengan perilaku kita ya, dengan perilaku sebelum kita berbicara mengajak kepada orang lain, kita harus contohkan terlebih dahulu. Itu yang paling gampang. Ya. Kemudian dakwah bil kalam dengan tulisan. Hati-hati tulisan ini punya jejak digital, apalagi di Facebook. Ibu pernah nggak di Facebook misalnya tiba-tiba itu Facebooknya di enak gitu ya, sama Facebook gitu. Ibu pas balik bukanya tidak boleh tayang, ya misalnya karena tidak boleh. Maaf, Anda tidak bisa memakai Facebook ini selama 30 hari misalnya ya, atau misalnya selama 90 hari tidak bisa mengadakan siaran langsung gitu ya. Itu karena boleh jadi mungkin tulisan kita ada yang menyinggung orang lain gitu ya. Ya itu mah yang disinggung entah siapa, mungkin ya satu Facebook yang punya wewenang yang memilih dan memilah itu mungkin menyinggung kalangan dan lain sebagainya. Itu biasa juga kita di-ban gitu ya Bu. Biasa kita tidak akan bisa berfacebookan dulu gitu ya. Ibu-ibu kan biasa Facebookan segala di uploadnya.
bikin masa hari ini diupload gitu, diupload gitu, dan tidak semua itu harus diupload ke menjadi konsumsi masyarakat gitu ya. Jadi gunakanlah media sosial ini untuk dakwah bil qalam dengan tulisan kita ya. Kemudian dakwah bilma dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepada kita itu bukan milik kita semua ya Bu. Itu semua di dalamnya ada minimal 2,5% milik orang lain. Milik siapa? Milik fakir miskin. Milik kerabat kita, zawil qurba. Milik siapa lagi? Milik anak yatim. Milik siapa lagi? Milik gorimin, orang yang banyak hutang. Alhamdulillahnya ada di dalam asma sejak asma gorimin gitu. Pada daftar gitu ada kriterianya ya, gorimin yang dipakai untuk kebutuhan gitu ya Bu. Atau artinya sama cicilan mobil kita kebutuhan tidak termasuk gitu ya. Kebutuhan yang menyangkut perut gitu ya Bu, yang menyangkut kanggo sekolah misalnya, kanggo mayar budak sekolah terus opat sasi teu tiasa kabayar punten abdi bantosan itu wajib kita tolong. Punten pada nyuwun bantosan abdi tos opat sasi teu tiasa mayar naon cicilan mobil bener-bener apa bisa punten abdi mah bana oge teu kagaleun kan gitu ya. Jadi istilahnya gorimin ya, termasuk itu, termasuk hak mereka ada di harta kita minimal 2,5%. Kemudian siapa lagi? Fisabilillah, yang berjuang berjihad di jalan Allah ya. Orang yang senantiasa memberikan kebaikan, anu ngaharoskeun masjid, yang berdakwah ke pelosok-pelosok. Teman-teman saya banyak Bu yang berdakwah ke pelosok ke Halmahera kan Bu. Di sini juga di pelosok-pelosok itu banyak. Di Bandung juga ya. Eta dibayar di mana cara dibayar? Tidak ada yang bayar gitu. Mereka berdakwah berjihad, dan orang itulah yang berhak untuk mendapatkan harta dari 2,5% dari kita. Siapa lagi? Orang yang Ibnu Sabil. Ini punten ya, saya terangkan tentang Ibnu Sabil ini. Siapa itu Ibnu Sabil? Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Misalnya pada sekolah, orang yang pengungsian itu terutama masuk ke dalam kategori Ibnu Sabil. Orang yang dalam perjalanan kemudian dia kehabisan bekal, walaupun di lemburna seueur sawah, seueur harta dan itu dan ini ya, tapi saat dalam perjalanan dia kehabisan bekal, maka orang itu berhak untuk mendapatkan zakat dari kita ya, sedekah infak dari kita, itu zakat ya terutama, dapat memperoleh kebaikan dari kita gitu ya. Siapa lagi? Amilin. Siapa amilin? Orang yang mengelola, mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan dan lain-lain sebagainya terhadap pengumpulan zakat infak sedekah itu, maka dia punya hak. Sekalipun amilin teh bunghar namanya seueur acisna boleh mendapatkan, terserah nanti ketika sudah diberikan pada dikasihkan kepada orang lain, itu tidak menjadi masalah ya Ibu. Sampai di sini maka ada pertanyaan sebelum kita baca dulu ya sedikit. Maka ibu yang membaca silakan yang membaca perintah dakwah. Perintah dakwah, tuntutlah ilmu untuk memberi peringatan, menyeru yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar, dan untuk beriman kepada Allah agar menjadi orang Islam yang berserah diri. Ya, jadi sudah dijelaskan ya dari tadi bahwa perintah dakwah itu adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Kemudian nanti coba Teh Eva dibaca tujuan dakwah. Tujuan dakwah agar manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkan dan berkasih kepadanya, agar manusia hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan berlimpahkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Ya, baik ya Bu. Ibu-ibu, tujuan dakwah itu adalah agar manusia beriman kepada Allah. Di dalam Al-Quran bahwa
hanya kita menghamba mengabdi hanya kepada Allah itu ada dalam diantaranya surat pembuka ya, Al-Fatihah. Yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kira-kira ini kinten-kinten betul ibu hanya kepada Allah menyembah dan mohon pertolongan? Tapi ibu sok kadang-kadang ya Allah kami abdi pamit dari tulunganku ibu itu, aduh abdi cilaka, suka begitu? Suka gitu ya. Jadi memang dalam dakwah itu harus ditumbuhkan nilai ketauhidan kepada Allah ya, keyakinan kepada Allah. Iya karena untuk iya karena saat ibu muka Allah orang menyembah, muka Allah orang memohon pertolongan, tetapi kadang-kadang orang menyembahnya maka Allah minta tolong maka aturkan gitu ya. Jadi boleh kepada Allah boleh gitu ya. Jadi Allah itu saat menurunkan pertolongan kan kepada orang langsung ya. Jadi ada aturannya. Jadi kalau ibu mau memohon pertolongan kepada manusia itu saja saya kata Allah gelak turunkan ya. Kalau ibu mau berobat kepada dokter kata Allah gelak ya. Karena Allah lah tadi juga Allah lah yang membuat kita wa idza maridu bahwa yakin ketika kita sakit maka Allah lah yang memberi pertolongan kesembuhan. Dan upami ibu divaksin ya, upami ibu ke dokter ketika sakit itu mah hanya jalan syariat. Dan yang menyembuhkan tetap Allah gitu ya. Jangan terlalu menghamba kepada obat gitu ya. Sementara Allah yang maha menyembuh diabaikan gitu. Gitu ya Bu. Jadi tujuan dakwah itu agar manusia berseru kepada hanya menyeru kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Silahkan. Jadi sikap ibu-ibu nih, anggap aja ibu nanti adalah semua calon daiyah ya. Karena yang menjadi ketua muslim atau ketua majelis taklim itu harus nanti otomatis yang akan meneruskan, yang akan berdakwah terlebih dahulu kepada jamaah-jamaahnya. Sikap ibu harus gimana kita dalam berdakwah? Ibu kena sikap kita teguh pendirian ya Bu. Saat ibu menjadi ketua majelis taklim, ibu kena teguh ya sikap ibu ya, harus teguh ya. Jangan gimana kumahnya ya pada ini kan menyampaikan ini tapi takut nanti jamaahnya kalah lapor dan lain sebagainya. Harus teguh ya Bu. Karena gini Bu, zaman Nabi Nuh ya. Zaman Nabi Nuh berapa beliau berdakwah? 950 tahun. Sabaraha aminah? Mengatakan Bu ya, entah 1% aja ya. Kalau 1%-nya berarti kan 90 ya. Entah 1% aja Ibu. Nabi Nuh tuh. Tapi ada tujuan dakwah ini juga ketika Nabi Muhammad SAW banyak orang-orang yang diinginkan menjadi baik tidak baik. Kata Allah jangan bersedih gitu. Lantahjan gitu. Jangan bersedih karena Allah itu memerintahkan kita menyeru kepada kebaikan, tidak bisa merubah orang itu harus baik, bukan begitu. Mengajak menunjukkan jalan kebaikan dan hasilnya ataupun motivasinya ada di dalam diri kita, gitu ya Bu. Jadi di sana ibu-ibu nih punten di majelis taklim, aduh sedih kenapa? Abdi mengawas dengan itu namanya. Abdi WRT, ketua PKK itu sakit itu gitu nanti enggak usah menjadi bersedih hati. Jangan lantas atau lah terame dan majikan sakadikannya, memang teramenya kok bisa kadikan. Terame dan upami ngaji sakadikan enggak masalah Ibu ya. Dan bukan dinilai banyaknya santai. Karena pengawasan itu mata disebut pengawasan itu awis ya. Awis, pengawasan itu awis. Tidak mungkin semua orang abring-abringnya ya. Agim orang terkenal misalnya ceramah tidak mungkin mengalahkan seperti orang mengadakan konser misalnya ya, konser membludak. Tapi kalau ceramah ngomong ayat nusa pertos konser, kenapa? Karena memang dari zaman dahulu mengajak kebaikan itu paling sulit gitu ya Bu. Sulit ternyata mengajak kebaikan ini sulit. Hasilnya pun tidak seindah yang kita bayangkan gitu. Tetapi itulah bagian dari perjuangan. Disitulah nanti Allah akan memberikan pahala dari kita bersusah payahnya. Tidak pahala ketua majelis taklim kan sebenarnya ya ketua majelis taklim mengajar
jihad, bagian dari dakwah kita, gitu ya. Semangat ya Bu, semangat dakwah. Jadi kemudian dakwah itu juga tadi ya bisa dengan dengan tenaga kita. Itu dakwah. Ibu misalnya ibu sok ayah di jalur kita ya. Kita tuh senang terhadap seseorang. Anjana terkara tidak banyak bicara, gitu ya, tidak banyak aktivitas di satu majelis taklim lain, tetapi dia akan ada di setiap saat orang lain membutuhkan. Tenaganya selalu menjadi selalu ada yang terdepan ketika orang lain membutuhkan tenaga. Itu juga merupakan bagian dari dakwah, dari sedekah tenaga kita. Jadi kemudian syarat dakwah itu harus dilakukan dengan ikhlas, ya Bu. Keikhlasan, aduh ya Allah, para ustaz dicaci maki ya Bu. Sekarang dakwah Bu, satu akan berakhir dalam kebaikan, kalau sekarang akan berakhir di dalam ya. Dakwah itu nanti akan tidak sedikit ulama-ulama yang ditangkap karena menyerukan kebaikan, bukan makar, bukan korupsi atau nanti malunya sampai, tetapi menyerukan kebaikan saja. Kalau misalnya tidak diinginkan, itu akan terjadi berakhir dalam gitu ya. Lalu jadi tantangan dakwah itu luar biasa. Itu punten ya pribados ya Bu. Saya kan juga aktivis di Anas ya, Gema Anas juga. Gema Anas itu adalah gerakan muslimah nasional anti Syiah gitu ya. Apa itu Syiah? Syiah itu adalah ajaran yang sesat gitu ya, sesat dan menyesatkan. Pernah suatu hari gitu ke acara kami belum lama, ada 3 bulanan ini saya ke Cimenyan ya. Di daerah Cimenyan itu banyak pemurtadan di sana, termasuk ya aliran Syiah itu tadi. Lalu saya ceramah padahal di dalam masjid, belum seurnya, karena di kampung papan Kiram ya, haus itu untuk ketika ada ceramah, apalagi kita misalnya bawa sambil baksos gitu ya, bakti sosial, karena kita ceramah itu Bu ya, kita tantangannya bukan hanya bilhal, kadang-kadang ceramah bilhal, kadang-kadang ceramah itu harus didamping double gitu ya, dengan bilhaul juga dengan ilma. Jadi ayah lebih tulikan, ayah oleh lebih jinjing gitu. Kalau kita ceramah ke dalam lingkungan yang berbeda, Masya Allah itu aktif gitu, bertanya apa itu Syiah, sampai saya pun menayangkan bagaimana perbedaannya, ibadahnya dan lain sebagainya, sehingga resep gitu ya, kita tuh antusias begitu banyak orang yang ingin tahu, Masya Allah. Dan selama ini mereka pun tidak paham gitu, ada yang tidak paham, ada yang dibacakan. Begitu pulang kemudian malamnya saya ditelepon sama Ustaz yang mengundang di sana, namanya Ustaz Jajas. Ibu, aduh, malah suasana panas karena dia pulang Ustaz Adri hampir direpuk jadi banyak tokoh-tokoh yang datang ke situ. Katanya Ustaz, kalau seandainya yang ceramah itu bukanlah perempuan, sudah saya gusur terus di rumah Allah, sudah saya ajar, itu saking aja itu yang ceramahnya perempuan. Nah itu adalah merupakan tantangan gitu ya. Lalu kita mendengar itu teh alhamdulillah bahagia. Si murid teh bahagia, kenapa? Sanesian gitu, bahagia bahwa dakwah kita adalah nyampe gitu ya, bahwa dakwah kita itu ada yang reaktif. Kita tahu jadi mana yang memang ini pro, mana yang kontra gitu ya. Jadi dakwah itu adalah menyampaikan suatu kebaikan dan tantangannya pun tidak akan sedikit gitu. Jangan Rasulullah SAW kata yang disiksa ya, ada yang dibunuh, ada yang ini, itu dari dakwah. Karena apa? Padahal di zaman Rasulullah sebetulnya bukan benci kepada Rasulullah ya, karena Kanjeng Nabi itu adalah orang yang dimaksum, orang yang akhlaknya baik, orang yang tutur, katanya bahkan orang yang tadinya akan membunuh Nabi saat melihat beliau langsung beriman kepada Allah gitu ya. Bahkan Nabi SAW menyuapi orang yang mencaci Nabi setiap hari gitu ya. Coba ibu di sana ayat kita menyuapi orang yang setiap hari mencaci ibu, terharu lainnya kan gitu kita, tapi Nabi tidak. Begitu diberitahukan siapa orang yang
yang disebutkan tadi itu adalah orang yang senantiasa memberimu kebaikan, menyuapimu setiap hari, maka dia beriman. Gitu ya Bu. Jangan dakwah itu orang menentang Nabi itu bukan karena nabinya, tetapi orang yang tadinya biasa melakukan keburukan, kebiasaan buruk, misalnya di zaman jahiliyah ya, orang yang mabuk-mabukan, orang yang yang main judi, tiba-tiba ada Nabi Muhammad SAW berdakwah mencegah bahwa judi itu adalah perbuatan yang munkar, bahwa mabuk-mabukan itu adalah perbuatan yang fahisah. Tentu saja orang tidak akan mau ya Bu, tentu saja orang akan marah gitu ya. Ibarat anak kecil ketika sedang makan es krim, ambil es krimnya itu kesukaannya itu, ya gitu ya. Jadi ibu-ibu, saya mengajak kepada ibu-ibu untuk senantiasa mengokohkan diri kita ini dan berjuang berjihad ketika ibu ini sebagai ketua majelis taklim ya, diamanahi oleh Allah, walaupun misalnya dipilih oleh manusia, oleh teman-teman kita, tapi ibu punya amanah yang besar dari Allah untuk menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada yang buruk. Baik.